Radio Citra Lestari, RCL 98 FM. Bagaimana kondisi permodalan Perumda Agro saat ini? Ini menarik kalau udah ngomongin apa itu? Modal-modal ya. Berarti Cuan-cuan. Ya cuan. Kalau bahasa kami itu ada isinya tiu gitu. Oh, tiu. Ya. Oh, istilah baru ya? Ya ada. Tiu, Terus oke. tujuan yang diinginkan dari penyertaan modal kepada Perumda itu seperti apa? Ya. Jadi gini, kita karena memang informasi ini sudah informasi publik ini harus memang benar terbuka ya, kita agak bukalah sedikit di sini Boleh. bahwa kondisi permodalan Perumda hari ini memang masih dibahas, Bu. Masih dalam rancangan. Tetapi kan sebagian masyarakat atau beberapa pihak juga sudah mengetahui bahwa dalam Perda 2020 itu sudah dinyatakan besaran modal yang akan disertakan kepada Perumda Agro dari APBD kita. Dan dalam raperda yang baru itu yang akan dibahas dengan legislatif untuk tahun 2021 itu diproyeksikan sebesar 10 miliar pertama. Kemudian 25 miliar berikutnya ada di tahun kedua. Jadi 35 miliar semuanya. Itu kalau dari segi permodalan, dan itu masih dibahas belum, Bu? Belum ketok palu ya? Belum ketok Belum. palu. Masih jauh gak? Nah, nggak tahu. Ya mudah-mudahan secepatnya lah, Bu. Mudah-mudahan ya. Nah, Berdoa kemudian bersama tadi apa saja. pertanyaannya? Kondisi Tujuannya? permodalan? Ya tujuannya itu pertama bukan mungkin lagi ini kepastian bahwa kenapa modal itu disertakan, berarti ada tujuan. Tujuannya satu untuk memperkuat permodalan tentu. Betul. Yang kedua untuk meningkatkan daya saing Perumda tentu kan. Untuk meningkatkan pelayanan juga, untuk meningkatkan kualitas juga. Yang paling penting ya untuk mendapatkan PAD gitu. Nah, betul. Biar PAD-nya nambah Nah, Kabupaten itu buat Sukabumi ya. kesejahteraan Nah, Kabupaten itu. Sukabumi. Balik lagi ke rakyat kok, tenang ya. Iya. Nah, kalau untuk terkait pengawasannya, mekanisme Pengelolaannya gitu apa? enggak, ini kita beda lagi pertanyaan beda, deh. oke, Pengawasan dari Dewasnya itu sendiri, Pak. Oh iya, siap. Mekanisme seperti apa yang dijalankan oleh Dewan Pengawas terhadap Perumda ASM ini? Oke, berarti kita ini harus mereview dulu kepada RPJMD kita. RPJMD kita itu 5 tahun ke depan ini kan tahap akhir dari RPJPD, Bu ya, 2021-2026 yang salah satunya adalah penguatan sektor digitalisasi pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Nah, di ASM pun begitu. Kita akan dorong disesuaikan dengan apa yang menjadi visi misi daerah Kabupaten Sukabumi terkait daripada sistem pengawasan di Perumda Agro. Yang paling penting harus memenuhi kriteria good corporate apa namanya, disebutnya tata kelola perusahaan yang baik lah. Good corporate governance. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, transparansi. Transparansi itu adalah kepercayaan timbal balik. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk respek dari bertanggung jawab si penerima amanah dengan yang memberikan amanah. Betul. Yang ketiga, responsibilitas. Dia harus patuh pada undang-undang, pada aturan, pada regulasi. Yang ketiga itu adalah independensi. Jadi dia harus tidak boleh konflik kepentingan. Dia harus benar-benar aja menjalankan tupoksinya. Kan seperti itu. Kemudian terakhir adalah fairness. Harus ada kesetaraan dalam kelakuan bisnis. Nah, terkait modelnya seperti apa, sistem pengawasan harus berbentuk kan, harus wujudnya kayak gimana sih? Kita ingin sistem pengawasan ini dibangun dalam bentuk sebuah sistem pengawasan internet terpadu berbasis digital, Bu. Aplikasi lah. Untuk apa? Kenapa sih harus seperti itu? Pertama, era kita emang udah modern. Betul. Biar lebih efisien, efektif, dan secara transparansi serta akuntabilitas lebih terjaga. Yang kedua, harus paham juga bahwa dalam aplikasi pengawasan ini kan sebuah rangkaian proses. Di dalamnya itu ada evaluasi, ada audit, ada pengawasan, terus ada konsultasi, ada semacam supervisi terhadap kinerja daripada direksi Perumda Agro nanti ke depan yang akan terpilih nanti kan. Manfaatnya apa? Manfaatnya ini secara real time apa yang terjadi dalam siklus bisnisnya Perumda Agro Sukabumi Mandiri itu akan terpantau. Ini dari sisi pengawasan ya saya bicara ya. Jadi terpantau real time. Petty cash-nya itu, cash flow-nya itu auto locking. Dia otomatis terkunci.
tidak bisa lagi bikin oret-oretan secara manual yang bisa bikin nggak bisa kalau di sini. Jadi salah satu-satunya manfaat daripada penggunaan teknologi ini adalah minim kebohongan dan betul. terjaganya kejujuran. Itu yang kita mau. Karena apa? Perumda ini akan kita dorong semaksimal mungkin berwujud atau menjadi perusahaan yang punya tata kelola yang baik. Yang kemudian dengan sistem internal terpadu berbasis digital ini, pengawasan berbasis digital ini akan semakin mengefektifkan dan mengefisienkan terintegrasinya 3 siklus dalam Perumda, tiga sudut dalam Perumda. Pertama direksi, yang kedua pengawas, yang ketiga KPM sebagai dunungan. Dalam hal ini bupati. Jadi lebih simpel dan kita bisa mengetahui sebagai pengawas, bahkan KPM pun bisa mengetahui secara real time. Apakah kinerja Perumda dalam bulan ini seperti apa, kita bisa langsung melakukan mitigasi risiko, Bu. Jadi bisa melakukan pencegahan dini lebih awal. Jadi kalau ada penyakit dikit misalkan, kalau dia melenceng dari rencana kerja daripada direksi, tidak usah menunggu waktu 1 atau 2 bulan. Dalam 1 minggu pun kita bisa melakukan pencegahan lebih awal dan itu lebih bagus. Betul. Nah, dan ini sesuai dengan visi misi daerah tadi, Bu. Bahwa sistem digitalisasi pemerintahan daerah itu harus wujud di RPJPD tahap akhir 2021-2026. Betul sekali ya. Dan memang kalau ngebahas masalah pengawasan tuh harus perketat gitu, Wah, Pak. harus ya. banget. Jadi tidak boleh ada main-main situ. Nah, jangan main-main. Jangan main-main, bahaya. Jangan main-main, Jangan bahaya. main-main. Nanti dipatok, bahaya lah, luar biasa ya. Sebenarnya kalau ngebahas masalah pengawasan tuh masyarakat tuh pasti lebih bertanya-tanya gini, masalah transparansi gitu kan ya. Pasti masyarakat juga pengen tahu dong gitu kan yang namanya Perumda, sistem anggaran rumah tangganya seperti apa, kinerjanya seperti apa gitu kan ya. Masyarakat punya hak gak sih untuk mengetahui apa sih yang dikerjakan sama Perumda ini? Sangat gitu kan, bisa, Bu. Sangat bisa. Jadi begini, kan dalam aplikasi tersebut memuat beberapa fitur. Satu, misalkan profil ada, kita bisa mengetahui siapa sih yang ngurus Perumda teh kan gitu. Terutama kita bicara Pak, aplikasinya itu apa? Bisa disebutkan? Kita sebenarnya ini perlu dibahas lebih lanjut, cuman untuk awalan kita sih bikin nama aja si Pandu namanya. Si Pandu. Sistem pengawasan internal terpadu. Keren kan, Bu? Keren. Udah ada bisa di-download di HP? Belum. Ini kan direksi juga belum. Iya. Nanti kita harus bicara lebih panjang dengan direksi untuk mewujudkan itu kan. Tadi kita lanjutkan apa? Masyarakat boleh tahu nggak gitu. Dalam aplikasi tersebut itu kan mengandung atau memuat beberapa fitur. Ada profil, ada misalkan price list, dia Perumda punya beli harga berapa tentang gabah ataupun komoditas-komoditas pertanian lainnya itu ada di sana. Kemudian ada pengaduan juga, Bu. Pengaduan kepada Dewan Pengawas. Ada misalkan begini, direksi ini dalam menetap, misal contoh ini ya, contoh tapi mudah-mudahan enggak lah. Misalkan harga gabah kering itu sudah ditetapkan sebesar 4.500 per kilogram misal. Tetapi kenyataan di lapangan, misalkan ya contoh untuk memberi gambaran utuh saja, dibelinya itu cuma 4.200 atau 300. Masyarakat boleh masuk pengaduan kepada kolom Dewan Pengawas dan kita yang akan menindaklanjuti secara penuh dengan serius kepada direksi. Kita tanya kenapa ini terjadi kan. Nah, itu justru yang pastinya dibutuhin masyarakat, Pak ya. Pengaduan yang langsung ditindaklanjuti, diproses dan hasilnya pun langsung dirasakan oleh masyarakat gitu kan ya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, Pak. Amin, ya. Bisa Insya Allah. sesuai dengan target. Amin.